Selamat siang pemirsa, senang sekali Istiwa News kembali hadir menjumpai Anda. Dengan saya, Fatia Hoironisa, berita terkini dan teristimewa akan kami sajikan untuk Anda pada edisi 1 Desember 2022. Pendidikan sangat mempengaruhi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerataan fasilitas pendidikan nyatanya belum terrealisasikan secara maksimal hingga ke pedesaan. Adanya laporan mengenai kerusakan bangunan sekolah di Desa Cibanon, Bogor menarik perhatian tim kami untuk mendatangi langsung lokasi SDN Katulampa 4, Desa Cibanon, Bogor, Jawa Barat. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Aulia Asyifa dari tim Istiwa. Saat ini saya sedang berada di SD Negeri Katulampa 4 yang berlokasi di Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pendidikan yang baik haruslah mampu menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat, serta membuat masyarakat lebih terbuka terhadap akses pendidikan. Lalu, apakah SD Katulampa 4 sudah memenuhi kriteria standar pendidikan yang cukup baik? SDN Katulampa 4 terletak di sekitar Bendungan Katulampa dan berada persis di samping tol Jagorawi. Lingkungan sekolah sangat asri, dengan banyak pohon di sekelilingnya. Siswa-siswi SDN Katulampa 4 memiliki kegiatan yang aktif. Selain kegiatan belajar mengajar, mereka juga melaksanakan kegiatan kelas meeting, terutama saat akan ada momen hari besar, seperti contohnya Hari Guru. Siswa dan siswi mempersiapkan persembahan mereka untuk ditampilkan saat Hari Guru tiba. Untuk melatih kedisiplinan siswa, dibiasakan untuk merapikan sepatu yang diletakkan di depan kelas, dan juga dengan melaksanakan piket kelas, sehingga kelas mereka bersih dan rapi. Metode belajar yang digunakan oleh guru pengajar sangat menarik perhatian siswa, sehingga mereka tidak bosan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Antusias anak-anak ketika belajar itu mereka sangat bagus. Pertama dari kehadiran ya. Mereka itu hampir setiap hari lebih dari 90% hadir, kecuali kalau memang kurang sehat. Dan itu pun selalu komunikasi dengan orang tua. Kalau misalnya tidak masuk, mereka selalu memberi kabar. Jadi kalau untuk keseluruhan fasilitas alhamdulillah, tapi kami tetap masih kekurangan ruang karena kelas 1 dan kelas 2 itu masih kelasnya gabung, ada yang kelas siang gitu. Jadi masih ada kurang lah untuk fasilitas kelas terutama. Tapi untuk yang lainnya, sarana pendukungnya alhamdulillah. Kita masih butuh ruang untuk anak-anak. Terus kami juga butuh perpustakaan yang harus diperbaiki gitu. Terus kemarin juga ada karena bencana alam pagar kami rubuh, hanya itu sih sebetulnya fisik yang agak kurang. Meskipun ada keterbatasan fasilitas sekolah, para siswa memiliki semangat belajar yang tinggi, terlihat hingga mereka pulang sekolah. Alhamdulillah ya, kalau di Katulampa 4 karena sekolah itu cuma satu dalam satu desa, ya akhirnya satu desa ini masuk ke Katulampa semua, ke SD Katulampa 4 ini, dan di samping itu juga ada tambahan dari kota. Ini kan Jagorawi ini perbatasan antara kota kabupaten, itu, dan dari sana juga ada yang masuk sini. Jadi setiap
tahunnya itu pasti jumlahnya bengkak. Itu jumlah kelas 1 sampai kelas 6 itu mencapai 415 siswa. Jumlah kelasnya ya kami memiliki kelas itu ada 10 kelas ya. Dan 10 kelas ini setiap kelasnya ya rombongan belajarnya 2 rumbel. Ya, alhamdulillah kami punya perpustakaan karena bangunannya ya yang kurang memadai gitu. Nah, pada kenyataannya setiap kali hujan itu selalu bocor. Dan bocornya itu bukan dari pecahan genting masalahnya. Karena memang pemasangan genting yang tidak benar tadinya. Kalau ada hujan, pasti air hujan itu jatuh ke dalam perpustakaan itu sendiri. Itu mau merehab perpustakaan itu. Tapi dengan jalan ya kita membuat proposal untuk mengajukan rehab perpustakaan itu sendiri ya, dan itu pun memang biasanya kalau pengajuan lewat proposal pembangunan atau rehab itu sendiri biasanya tidak langsung mengajukan langsung turun, biasanya mengajukan tahun ini ya tahun akan datang biasanya turun. Itu pun kalau termasuk pengajuan prioritas gitu kan, kalau diprioritaskan. Beberapa program sekolah terpampang di ruang kantor agar agenda bulanan sekolah terlihat dengan jelas dan dapat dievaluasi untuk bulan selanjutnya. Secara fisik, bangunan sekolah ini sudah cukup layak untuk dihuni, namun belum bisa memenuhi standar kriteria sekolah yang baik. Beberapa fasilitas sekolah yang ditemukan masih dibiarkan terbengkalai tidak terawat, seperti contohnya perpustakaan sekolah. Bangunan perpustakaan sekolah ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Atap yang hampir runtuh dan banyak dinding yang retak, membuat perpustakaan ini tidak lagi digunakan. Jumlah buku di perpustakaan sekolah ini sebenarnya cukup banyak, namun belum ada perawatan khusus untuk buku-buku mereka, sehingga banyak yang rusak dan tidak bisa lagi dipakai oleh siswa. Setelah mengunjungi SD Negeri Katulampa 4, saya akan mengkonfirmasi mengenai bantuan dari pihak pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Cibanon. Ya, selama ini ya alhamdulillah sih ya, khususnya di Desa Cibanon pendidikan berjalan dengan baik, kan. Guru-gurunya juga pada ramah. Alhamdulillah sih baik. Kalau menurut saya yang perlu dibenahin kan wilayah Desa Cibanon kan luasnya 290 hektar dengan jumlah penduduk 5.000. Ya untuk pendidikan ya mungkin kan kalau untuk bantuan kan ada kan dana BOS ya, alhamdulillah sekarang udah berjalan baik. Dari SD yang lebih bermanfaat untuk bantuan ya mungkin kayak ATK aja yang dibutuhkan untuk murid-murid di SD Katulampa 4 untuk pendidikan ya. Ya kalau untuk pendidikan ya bantuan ya mungkin tambah 1 sekolah itu kan. Satu itu, kedua mungkin itu kan muridnya kalau tidak salah itu di atas 500 kan. Di atas 500 mungkin ada penambahan gedung lokal lagi kan, itu kan kalau nggak salah itu ada 9 kelas kan, 9 sekolahan ya, mungkin yang dibutuhkan mungkin penambahan gedung. Kalau untuk sarana pendidikan ya, kalau untuk ini ya mungkin ya ATK itu, alat tulis kantor, karena kan di Cibanon ya banyak juga sih, ada juga lah yang warga masyarakatnya yang penghasilannya masih di bawah gitu ya, sangat membutuhkan lah kalau untuk bantuan-bantuan kayak tas, buku gitu, yang ATK aja. Kalau untuk pemerintah ya mungkin dana BOS ya, saya kan kurang apa kan, kurang tahu juga yang berbentuk apa dari BOS untuk ke SD itu. Kesadaran pemerintah akan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di Desa Cibanon terbilang masih cukup kurang. Pihak pendidikan setempat seperti dari sekolah dan desa sudah mengajukan perbaikan fasilitas dan sarana belajar.
Namun, belum ada tindak lanjut dari pemerintah tingkat atas. Lalu, setelah mendengar aduan dari berbagai pihak, akankah pemerintah terus diam atau mulai tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan Desa Cibanon? Saya Aulia Ashifa dari Desa Cibanon. Istiwa News melaporkan. Pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan juga untuk memenuhi tugas praktik reportase Sekolah Vokasi IPB University. Saya Fatia Hoirunisa beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan Istiwa News pada jam yang sama untuk mendapatkan berita yang teristimewa. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.